Halo semuanya, welcome back to my channel. Halo semuanya, welcome back to my channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Pisek. Halo semuanya, welcome back to my channel. Masih sama aku, Pisek. Nah, terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Jadi di video ini sesuai sama yang udah teman-teman baca di judulnya dan mungkin di thumbnailnya, aku bakalan sharing tentang pengalaman aku selama kurang lebih 3 bulan atau lebih tepatnya 2 bulan 10 hari ngerasain gimana rasanya tinggal dan kuliah di Malaysia, di salah satu universitas terbesar di Malaysia juga, yaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan tepatnya aku memulai atau merasakan tinggal di Malaysia itu bulan September 2019 sampai November 2019. Kenapa aku baru ceritain ini sekarang, telat banget. Dan mungkin buat teman-teman yang emang temenan sama aku di Instagram udah bosen ngeliat postingan aku tentang cerita aku selama di Malaysia. Setelah aku merangkum dan berusaha mengingat-ingat lagi, karena jujur ini udah lama banget, udah kurang lebih setengah tahun yang lalu, dan emang basi banget sih sebenarnya. Sedangkan aku baru ngebuat video ini, tapi semoga video ini bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip video ini dan tonton sampai selesai. Check it out. Oke teman-teman, aku bakalan ceritain tentang transportasiku di sana gimana, tempat tinggalku di sana gimana, makananku, dan mungkin kehidupan di sana seperti apa. Aku bakalan ceritain dulu alasan kenapa aku bisa sampai sana gitu. Jadi awalnya di kampusku itu punya salah satu program namanya UNS Global Challenge. Mungkin buat teman-teman yang emang anak UNS sudah nggak asing ya sama program itu. Jadi program itu sifatnya funding buat kita sivitas akademik UNS yang punya kegiatan di luar negeri atau kegiatan internasional. Nggak bisa dipungkir ya, siapa yang nggak mau pergi ke luar negeri dibiayain lagi sama kampus gitu. Nah, syarat untuk mengikuti si program Global Challenge ini adalah punya program yang diajukan di proposal. Nah, aku cari program apa yang sekiranya bisa aku ikutin, dan alhamdulillahnya aku dapet salah satu program di Universiti Kebangsaan Malaysia di Departemen Antropologi dan Sosiologi. Programnya itu adalah Student Exchange. Nah, alhamdulillahnya setelah drama panjang, pengajuan, apply segala macam, diraguin sama beberapa orang kayak gitu, alhamdulillahnya proposal aku di approve. Dan alhamdulillahnya lagi beasiswaku yang pendanaan ini juga lolos kayak gitu. Jadi itu kenapa aku bisa sampai ke Malaysia. Nah, pertama aku mau ceritain dulu soal tempat tinggal. Selama 2 bulan lebih aku tinggal di Malaysia, itu aku tinggal di 2 tempat yang berbeda secara bergantian kayak gitu. Jadi untuk 1 bulan pertama aku tinggal di asrama kampus, yang kebetulan ada salah satu temanku juga yang tinggal di asrama sana, dan kita sama-sama awardee dari UNS Global Challenge. Tapi bedanya aku sendiri untuk program 3 bulan dan temanku ini programnya hanya 1 bulan. Nah, di 1 bulan pertama ini alhamdulillah aku dapat akses untuk tinggal di asrama kampus. Jadi sifatnya aku ini kalau misalnya bisa dibilang tuh aku lewat jalur mandiri gitu, nggak yang bener-bener diakomodasikan sama pihak sana kayak gitu. Mungkin case aku emang agak sedikit beda dan nggak banyak orang yang ngalamin. Jadi emang karena aku nggak ikut program itu secara full, hanya sebentar aja, makanya aku nggak bisa ngedapetin akses akomodasi tinggal di asrama kampus selama masa programku gitu. Jadi emang normalnya itu kita kalau mau student exchange itu selama 1 semester kayak gitu, supaya kita bisa bawa nilai, atau dengan kata lain tuh ada nilai yang bisa dikonversi dari pihak universitas di sana dan pihak kampus kita di sini. Tapi sayangnya karena satu dan lain hal aku nggak bisa ikut itu selama 1 semester, akhirnya aku mengajukan untuk 3 bulan atau setengah semester, dan dengan drama panjang akhirnya diterima.
Nah, itu salah satu alasan kenapa aku nggak bisa dapat akses untuk tinggal di asrama selama masa programku kayak gitu. Nah, setelah temanku abis masa programnya, itu aku terpaksa harus mencari tempat tinggal lain dan aku memutuskan untuk tinggal di apartemen di luar kampus. Nah, mungkin bedanya apa? Yang jelas untuk harganya sendiri atau harga sewanya itu juga beda. Jadi kalau misalnya di asrama kampus itu habis Rp350 atau kalau dirupiahin itu sekitar 1.200.000, sekitar segitulah. Itu selama 1 bulan. Masa tinggalku tuh sisa 40 hari. Nah, selama 40 hari itu aku tinggal di apartemen dan aku hanya bayar Rp350 plus deposit sebanyak Rp150. Nah, tenang aja, deposit ini tuh hanya buat jaminan gitu loh. Jadi setelah kita check out nanti tuh akan dikembalikan kayak gitu. Terus dong. Next, untuk transportasi. Kalau transportasi sendiri berhubung lokasi tempat tinggalku tuh di daerah Selangor, bukan di pusat ibu kotanya Malaysia atau di Kuala Lumpur, bukan, tapi dari Selangor ke Kuala Lumpur itu sekitar setengah jam naik kereta atau tren. Di sana ada namanya KTM. Jadi di KTM ini untuk biayanya juga sekitar Rp2 sampai Rp5 tergantung jarak. Dan teman-teman gak usah khawatir bakalan tersesat di sana, karena jujur aku ngerasain sendiri betapa mudahnya akses transportasi di sana dari satu daerah ke daerah lain, dan banyak pilihan yang bisa teman-teman ambil kayak itu. Pun kalau misalnya teman-teman ngerasa bingung ngebaca peta atau ngerasa bingung untuk turun naik transportasi umum, teman-teman bisa naik Grab di sana. Cuman emang harganya tuh rada pricey kayak gitu. Next, untuk makan di sana alhamdulillah aku nggak bermasalah sama makan, cuman agak bermasalah sama porsinya. Jadi emang satu porsi makan di sana itu jujur banyak banget, dan aku sering melakukan life hack dengan beli satu porsi itu aku pakai untuk makan 2 kali. Khususnya apalagi kalau lagi bukan jadwalnya kuliah, kayak lagi weekend dan aku nggak ada agenda kemana-mana, aku beli satu porsi pas siang, karena paginya tuh biasanya udah sarapan roti atau snack-snack kayak gitu. Terus aku buat makan lagi pas sorenya, karena daripada mubazir, dan alasan lainnya juga biar menghemat pengeluaran kayak gitu. Tapi overall aku nggak ada masalah sih sama makanan, dan banyak juga makanan baru yang aku temuin dan rasanya tuh enak banget. Kayak ada salah satu makanan namanya ayam kuning kalau nggak salah ya. Jadi tuh ini semacam kayak ayam karamel kalau di Indonesia tuh, tapi dia tuh kering, nggak ada kuah, dan kayak ayam kunyit gitu loh. Jadi kunyitnya emang berasa banget dan enak banget sih, parah. Sama ada satu jajanan favorit aku itu di sana namanya ayam gunting. Mungkin kalau di Jakarta, buat teman-teman yang di Jakarta familiar sama sihlin semacam itu, ayam Taiwan kayak gitu. Dan untuk harga makan di sana aku biasanya nemuin makanan tuh yang standar 3 sampai 5 ringgit. Itu kalau dirupiahin sekitar 12 sampai 25 ribu. Standar sih sama harga yang ada di Jakarta, karena kan emang aku lahir dan besar di Jakarta, jadi aku lumayan familiar sama harga makanan di Jakarta. Tapi kalau dibandingin sama di Solo, jelas jauh banget, bisa hampir 2 kali lipatnya biaya makan di Solo kayak gitu. Kayaknya next video cerita tentang biaya hidup di Solo asik kali ya. Oke, next, untuk tempat wisata yang pernah aku kunjungin selama di Malaysia itu rata-rata di daerah Kuala Lumpur, ke Genting Highland, sama di Melaka. Pertama di Kuala Lumpur itu emang pusat ibu kota Malaysia banget, jadi kayak banyak banget tempat yang bisa teman-teman kunjungin kalau misalnya emang berkunjung ke Kuala Lumpur. Salah satunya yang pernah aku kunjungi itu ada KL Sentral. KL Sentral tuh kan kayak semua orang pasti akan ke situ gitu loh, karena di situ pusatnya transportasi dan ada mallnya juga. Next ada KLCC. KLCC ya kayak
mall sih, jatuhnya mall, dan itu tower yang Petronas itu juga nggak jauh dari situ. Terus ada Central Market. Nah, di Central Market ini pusat kalau misal teman-teman mau cari cenderamata, oleh-oleh, itu tuh ke Central Market. Nah, ngomongin oleh-oleh tuh biasanya yang familiar itu coklat. Teman-teman tuh harus banget beli coklat kalau misalnya berkunjung ke Malaysia, karena itu tuh enak banget. Karena Malaysia itu terkenal dengan coklatnya yang enak kayak gitu. Dan sama apa, Milo. Emang sih di Indonesia juga ada Milo, tapi nggak tahu kenapa banyak juga yang bilang kalau misalnya Milo di Indonesia sama di Malaysia itu jauh lebih enak di Malaysia. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasain sendiri emang rasanya tuh beda. Next ada Genting Highland. Genting Highland di sini tuh, jadi dia kalau misalnya buat teman-teman yang tinggal di Solo, mungkin Genting Highland tuh semacam di Tawangmangu, dan kalau buat teman-teman yang Jakarta nggak asing sama Puncak Bogor. Jadi Genting Highland itu dataran tingginya Malaysia, salah satu dataran tinggi yang ada di Malaysia. Tapi di sini tuh emang ditujukan kayak emang dibuat atau ditata sebagai tempat wisata. Jadi di Genting Highland ini, ketika teman-teman waktu itu aku kesana naik bis, dan kebetulan sendiri, jadi kayak iseng aja, bingung mau ngabisin waktu gimana, akhirnya aku jalan-jalan ke Genting Highland. Aksesnya juga mudah, kita bisa ke KL Sentral, terus kemudian naik bis yang ada di sana. Dan biasanya kalau teman-teman beli tiket bis menuju ke Genting Highland itu langsung sepaket sama tiket gondolanya. Nah, ini gondolanya itu kayak gini kurang lebih. Jadi kereta gantung yang mana itu seingatku tuh ada 3 stasiun kereta gantung. Jadi pas kita turun bis pertama itu kita bisa langsung naik ke stasiun kereta gantung ya. Kalau bisa kita udah beli tiket yang sepaket sama tiket bus, kita nggak usah antri lagi, langsung aja ke pintu masuk kayak gitu. Terus nanti setelah itu tuh ada 3 stasiun lagi. Nah, satu tiket tuh dipakai untuk 1 kali perjalanan. Jadi selama kita sampai sana terus balik lagi tuh 2 tiket kayak gitu. Dan 1 tiket tuh bisa berhenti di stasiun tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini ada semacam Chinatown gitu. Nah, di sini aku sampai pas pertama ngeliat kayak wow, view-nya bagus banget kayak gitu, sangat recommended sih. Dan selain itu di Genting Highland juga banyak retail-retail atau toko-toko bermerek kayak gitu loh intinya. Dan yang terakhir ada Melaka. Di Melaka ini salah satu tempat peninggalan sejarahnya dari Malaysia sendiri atau penjajahan Malaysia dulu. Ini tuh kayak kota penjajahan gitu. Dan aku kesini tuh waktu itu barengan sama teman-teman sekelasku. Jadi kita alhamdulillahnya aku merasakan field trip di sana, bisa ikut mereka penelitian sekaligus jalan-jalan ke Melaka. Dan untuk transportasinya waktu itu aku ikut bis kampus, dibiayain sama kampus. Dan di sana juga banyak spot foto yang estetik gitu loh. Jadi emang Melaka ini salah satu tempat bersejarah yang emang banyak juga dikunjungin sama turis-turis yang datang ke Malaysia. Nah, kalau teman-teman yang emang ada rencana untuk tinggal atau untuk berkunjung ke Malaysia dan bingung soal tempat tinggal, aku bisa rekomendasiin khususnya di daerah Selangor, karena aku masih kontakan dan masih simpen nomor dari Pak Ci yang punya apartemen yang aku tempatin kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang masih penasaran dan ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak aku secara personal ataupun drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku supaya channel aku makin berkembang dan aku makin rajin buat videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!